Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 bagian PPT. Materi yang kami bawakan yaitu anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual atau sering disebut dengan tunagrahita. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Esther Prania Natalia Tamunan, sebagai moderator. Maudidotul Hasanah sebagai pemateri 1. Materi yang akan dibawakan yaitu definisi anak tunagrahita. Yoseta Renata sebagai pemateri 2. Materi yang akan disampaikan yaitu karakteristik umum tunagrahita. Mutiara Hilwa dan Herawati Nurlela sebagai pemateri 3. Materi yang akan disampaikan yaitu faktor penyebab tunagrahita. Mia Fatia sebagai pemateri 4. Materi yang akan disampaikan yaitu klasifikasi anak tunagrahita. Siti Rohma sebagai pemateri 5. Materi yang akan dibawakan yaitu perkembangan anak tunagrahita. Fitriani dan Fofi Almalia sebagai pemateri 6. Yang akan disampaikan yaitu pendamping untuk anak tunagrahita. Baiklah, penyampaian dan penyajian materi saya persilahkan untuk pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan definisi anak tunagrahita. Tunagrahita berasal dari kata tuna dan grahita. Tuna berarti merugi dan grahita berarti pikiran. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Menjelaskan materi tentang karakteristik umum tunagrahita. Itu ada 3. 1. Keterbatasan intelijensi. 2. Keterbatasan sosial. 3. Keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya. Yang pertama, keterbatasan intelijensi. Intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan menyelesaikan diri dengan masalah dan situasi kehidupan baru. Belajar dari pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan-kesalahan, mengatasi kesulitan dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Anak tunagrahita memiliki kekurangan dalam semua hal tersebut. Yang kedua, keterbatasan sosial. Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam mengurus diri dalam masyarakat. Ia memiliki ketergantungan yang besar terhadap orang tuanya, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana, mudah dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Sehingga anak tunagrahita sangat memerlukan perlindungan, bimbingan dan bantuan dari orang lain. Terus yang terakhir yaitu keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya. Anak tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperhatikan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal yang rutin dan secara konsisten dialaminya dan hari ke hari. Faktor penyebab tunagrahita. Menurut Endang Warsky Godali, penyebab tunagrahita dapat dibagi menjadi kelompok biodemik dan sosikultural psikologi lingkungan. Yang pertama, kelompok biodemik. Kelompok biodemik dapat dibagi menjadi sebab prenatal, natal, dan postnatal. Penyebab prenatal, yang pertama, ibu yang sedang mengandung terinfeksi kuman, virus, dan toksoplasma. Selanjutnya yaitu sewaktu mengandung, ibu menderita penyakit kolera, tipes, malaria tropika kronis, gondok pada waktu hamil muda, sipilis, dan gabag atau mazalen. Penyebab selanjutnya yaitu karena terjadi keracunan pada janin karena bilirubin, timah, karbon monoksida, dan toksemia. Ketika mengandung muda, ibu mengkonsumsi obat penenang beracun
dan obat kontrasepsi anti hamil yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu karena kelainan kromosom dan iradiasi pada kandungan umur kehamilan 2-6 minggu. Lalu yang terakhir yaitu karena malnutrisi pada ibu, terutama karena defisiensi protein. Penyebab natal saat persalinan. Yang pertama, kelahiran dengan bantuan tang atau tongue verloosing karena disebabkan bayi dalam kandungan sangat subur atau pinggul ibu terlalu sempit. Penyebab yang kedua yaitu anoksia otak karena aspiksia, yaitu lahir tanpa nafas atau bayi seperti tercekik. Hal ini disebabkan adanya lendir di dalam alat pernafasan bayi atau cairan di dalam paru-parunya. Selain itu, aspiksia bisa terjadi karena ibu mendapat zat pembius terlalu. Penyebab natal yang terakhir yaitu prematuritas atau prematur, yaitu bayi yang lahir sebelum waktunya. Jadi pertumbuhan jasmani dan jiwanya tertunda atau mengalami keterlambatan. Bisa juga bayi mengalami pendarahan pada bagian kepala. C. Penyebab postnatal atau setelah kelahiran. Penyebab postnatal terdiri dari malnutrisi bayi, infeksi pada otak oleh penyakit cerebral meningitis, GABA, dan lain-lain. Lalu, trauma kapitalis, yaitu luka-luka pada kepala atau di kepala bagian dalam karena bayi pernah jatuh, terpukul, atau mengalami serangan sinar matahari dan bayi pingsan lama. 2. Kelompok sosiokultural, psikologi, dan lingkungan, yaitu A. Adanya retardasi mental ringan yang terdapat pada anggota keluarga lain. B. Adanya gangguan emosi pada anak sehingga anak berfungsi di bawah potensi sebenarnya. Misalnya, iri terhadap saudaranya, penolakan orang tua, ditinggal orang tua, dan lain-lain. Klasifikasi anak tunagrahita. Pengelompokan anak tunagrahita pada umumnya didasarkan pada taraf intelijensinya dan kebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet dan skala Wechsler. Yang pertama ada tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 pada skala Binet dan 69 sampai 55 menurut skala Wechsler. Anak tunagrahita ringan masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Pada umur 16 tahun, anak tunagrahita ringan baru mencapai umur kecerdasan sama dengan anak umur 12 tahun. Anak tunagrahita ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skilled, seperti pekerja laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan sebaik, anak tunagrahita ini dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan. Yang kedua ada tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 pada skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Anak tunagrahita sedang ini dapat mencapai MA sampai dengan usia 7 tahun. Pada umur dewasa, mereka baru mencapai kecerdasan yang sama dengan anak umur 7 atau 8 tahun. Anak tunagrahita sedang sangat sulit belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini memiliki IQ antara 32 sampai 20 menurut skala Binet dan antara 39 sampai 25 menurut skala Wechsler. Kelompok tunagrahita ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Kecerdasan seorang anak tunagrahita berat dan sangat berat hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berumur 3 atau 4 tahun.
Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu bergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri. Pada umumnya, mereka tidak dapat membedakan yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Tidak dapat berpartisipasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan jika sedang berbicara, maka kata-kata dan ucapannya sangat sederhana. Perkembangan anak tunagrahita. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan jasmani dan motorik anak tunagrahita tidak secepat perkembangan anak normal. Menurut Umarjani Martasuta 1984, dalam penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani anak tunagrahita yang memiliki mental age 2 tahun sampai dengan 12 tahun ada dalam kategori kurang sekali. Sedangkan anak normal pada umur yang sama ada dalam kategori kurang. Dengan demikian, tingkat kesegaran jasmani anak tunagrahita setingkat lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada umur yang sama. 2. Perkembangan kognitif. Para ahli psikologi perkembangan umumnya beranggapan bahwa jika anak tunagrahita dibandingkan dengan anak normal yang mempunyai mental age yang sama, secara teoritis akan memiliki tahap perkembangan kognitif yang sama. Pendapat ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa individu secara aktif mengkonstruksikan struktur internalnya melalui interaksi dengan lingkungan. Namun, pendapat seperti itu tidak seluruhnya benar, sebab ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa anak tunagrahita yang memiliki mental age sama dengan anak normal tidak memiliki keterampilan kognitif yang sama. Anak normal tetap memiliki keterampilan kognitif yang lebih unggul daripada anak tunagrahita. Anak normal memiliki kaidah dan strategi dalam memecahkan masalah, sedangkan anak tunagrahita bersifat trial and error. Saya akan menjelaskan tentang pendampingan untuk anak tunagrahita. Yang pertama, pelatihan untuk anak tunagrahita. Pelatihan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, occupational therapy atau terapi gerak. Terapi ini diberikan kepada anak tunagrahita untuk melatih gerak fungsional anggota tubuh, misalnya gerak kasar dan gerak halus. Yang kedua, play therapy atau terapi bermain. Terapi ini diberikan kepada anak tunagrahita dengan cara bermain, misalnya memberikan pelajaran terapi hitungan, dan anak juga diajarkan dengan cara sosiodrama atau bermain jual beli. Yang ketiga, activity daily living atau kemampuan merawat diri. Anak tunagrahita harus diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kegiatan kehidupan sehari-hari agar mereka dapat merawat diri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang keempat, life skill atau keterampilan hidup. Untuk bekal hidup, anak tunagrahita diberikan pendidikan keterampilan. Dengan keterampilan yang dimilikinya, mereka diharapkan dapat hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat serta dapat bersaing di dunia industri dan usaha. Yang terakhir, vocational therapy atau terapi bekerja. Selain diberikan latihan keterampilan, anak tunagrahita juga diberikan latihan kerja. Dengan bekal keterampilan yang dimilikinya, anak tunagrahita diharapkan dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah permainan untuk anak tunagrahita. Yang pertama, permainan tebak nama. Manfaat dari permainan ini adalah melatih indera pendengaran dan melatih daya ingat. Kemudian yang kedua, permainan memasukkan paku ke dalam botol. Manfaatnya adalah melatih konsentrasi dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, permainan lempar tangkap bola. Manfaatnya adalah melatih kecepatan motorik kasar anak, kedua melatih konsentrasi, dan yang ketiga melatih ketangkasan. Yang keempat adalah bose. Yang pertama, melatih motorik tangan dan kaki, melatih konsentrasi, dan anak dapat bersosialisasi dengan temannya.
lainnya. Demikian hasil penyampaian materi anak yang mengalami tunagrahita. Selanjutnya, kesimpulan yang diambil dalam materi ini adalah anak tunagrahita merupakan anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental. Menurut Endang Warsiki Gojali, penyebab tunagrahita dapat dibagi menjadi kelompok biomedik, sosiokultural, psikologik, dan lingkungan. Tunagrahita dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Karakteristik anak tunagrahita dapat dilihat dari sudut pandang keterbatasan inteligensi, keterbatasan sosial, dan keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya. Terdapat beberapa terapi seperti terapi gerak, terapi bermain, terapi merawat diri, keterampilan hidup, dan terapi kerja. Selain itu, terdapat beberapa permainan seperti menembak nama, lempar tangkap bola, memasukkan paku ke dalam botol yang dapat melatih anak tunagrahita. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam materi ini. Semoga materi kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.